Salam terobosan. Saudara, ada sebuah nubuat untuk bangsa Indonesia yang ditulis di Alkitab. Bahkan 4.000 tahun yang lalu sudah dinyatakan di Alkitab dengan sangat kuat. Dan saya berdoa supaya kita sebagai bangsa Indonesia, saudara tidak hidup di luar daripada destiny ini. Tetapi kita hidup di dalam destiny itu. Sekali lagi pada waktu kita hidup di dalam destiny kita, maka ada sebuah penyediaan Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada kekuatan, ada kemudahan. Tetapi pada waktu kita keluar dan kita melakukan yang bukan tugas kita, yang bukan destiny kita, bahkan kita melawan dan mengambil arah yang berbeda seperti Yunus, maka kita akan bertemu dengan badai, kita akan bertemu dengan kegagalan, kita akan bertemu dengan kegelapan, kita akan bertemu dengan kematian. Hari ini saya mau membacakan nubuat 4.000 tahun yang lalu tentang bangsa Indonesia. Saudara, dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Di manakah ujung bumi? Indonesia. Saudara, kita tidak bisa menyebut ujung bumi Arab. Kita tidak bisa menyebut ujung bumi Eropa. Tapi ujung bumi memang adalah Indonesia. Saudara, dan dikatakan baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Ujung bumi, saudara, bisa Australia. Tetapi ujung bumi yang pulau-pulau cuma Indonesia. Saudara, betapa dengan sangat jelas Alkitab sudah menubuatkan itu. Ada ujung bumi dan ada pulau-pulau. Maka di situ penduduknya punya destiny. Apa? Nyanyikan nyanyian baru. Nyanyikan, saudara, sebuah puji-pujian. Nyanyikan sebuah suara kemenangan. Nyanyikan sebuah suara, saudara, lawatan. Saudara, itu adalah destiny kita. Tapi ayatnya belum selesai. Dikatakan padang gurun akan menyanyikan, saudara, suara penyembahan. Dan kota-kota, saudara, yang didiami Kedar akan berubah menjadi padang buah-buahan. Baiklah bukit-bukit, mereka semua berseru, dan baiklah gunung-gunung, terdengar sebuah nyanyian merdu. Saudara, betapa luar biasanya pada saat saudara kita tahu destiny kita. Saudara, itu akan merubah padang gurunmu. Mungkin saudara berkata, saya punya padang gurun yang sudah sangat lama. Mulai dengan menyanyi. Saya bertemu dengan seorang bapak. Saudara, dan bapak ini mempunyai masalah di dalam keluarga. Saudara, dia tidak bisa cocok dengan istrinya. Dia bentrok dengan istrinya. Dia tidak pernah cocok dengan anaknya. Dia keras, dia pemarah, dan anaknya meninggalkan dia. Saudara, di tengah dia sangat terpuruk. Saudara, hari itu dia bertemu dan saya berkata mulailah dengan menyanyi. Saya berkata mulai ambil waktu dan saya menyanyi. Pasang lagu apa saja, pasang pujian dan mulai menyanyi. Saudara, dia berkata dia tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Dia berkata pada saat orang menangis di kiri dan kanannya, hatinya begitu beku. Dan saya berkata mulai menyanyi. Karena menyanyi adalah destiny bangsa kita. Saudara, dan saya berkata mulai menyanyi lagu-lagu yang ada. Yahweh, Rafa, lagu mungkin Allah peduli, Allah mengerti. Tetapi kemudian mulai nyanyikan lagu baru. Saudara, mulailah bermazmur. Nyanyikan lagumu sendiri buat Tuhan. Saudara, katakan Tuhan, betapa aku bersyukur, aku dicintai, aku diangkat. Saudara, bapak ini skeptis dan berkata apakah saya bisa berubah? Apakah saya bisa menjadi orang yang merasakan hadirat Tuhan? Tetapi dia melakukan seperti yang saya katakan. Bahwa setiap pagi pada waktu dia pergi ke kantor, dia mulai pakai jam sepanjang perjalanan dengan menyanyi, saudara. Saudara, setelah 3 bulan tiba-tiba dia mulai menangis. Setiap kali dia menyanyi dia rasakan hadirat Tuhan. Dia mulai menyanyikan lagu baru. Dan dia mulai menjadi seorang pendoa. Saudara, dia mulai berdoa buat istrinya, buat anaknya, buat hidupnya, buat pekerjaan, buat kantornya. Dan tiba-tiba semua mulai berubah.
Saudara, tiba-tiba dia bisa mengerti hati istrinya. Saudara, dan tiba-tiba dia bersikap tepat kepada istrinya. Saudara, ketika istrinya marah, dia tidak balas marah, dia memeluk. Ketika istrinya jutek, saudara, dia menciumnya. Saudara, ketika istrinya bilang, sudah gak usah bantu saya, dia mengerti artinya bantu saya yang banyak, gak usah tanya. Saudara, dia mulai tiba-tiba mengerti. Saudara, tiba-tiba dia mengerti bagaimana menyikapi anak-anak masa hari ini. Ketika anak-anaknya banting pintu, ketika anak-anaknya tidak mau diajak untuk berpergian, ketika anaknya berkata, papa tidak menyediakan apa-apa, saudara, dia bereaksi benar. Dan saudaranya butuh 1 tahun, seluruh keluarganya dipulihkan. Saudara, dimulai dari mana? Dimulai ketika dia yang adalah bangsa Indonesia, yang dinubuatkan 4.000 tahun yang lalu, ada di destininya. Yaitu untuk menyanyi dan nyanyikan nyanyian baru. Saudara, siapapun saudara yang hari ini mendengar, kalau saudara selama ini tidak pernah menyanyi, kalau saudara di rumah engkau tidak pernah menyanyi buat anak-anakmu, engkau tidak pernah bersama-sama keluargamu menyembah Tuhan, kalau engkau bahkan hatimu kering kerontang seperti Bapak tadi, dan ketika di gereja kiri kananmu dilawat Tuhan, engkau tidak rasa apa-apa, mulai ambil waktu pribadi untuk menyanyi dan mulai nyanyikan lagu baru, lagumu sendiri untuk Tuhan, karena itu adalah destiny. Itu adalah panggilan kita. Saudara, dan dikatakan di sini padang gurun akan berubah jadi kebun buah-buahan. Ketika apa? Menyaringkan suara, atau dalam terjemahan yang lain, berdeklarasi. Saudara, ini adalah destiny bangsa kita. Saudara, ketika saudara menghadapi padang gurun, berdeklarasilah. Gemakanlah. Maka engkau akan memakan buahnya. Saudara, saya punya seorang teman dan dia bekerja di sebuah bank. Saudara, dan bank itu hampir bangkrut. Saudara, bank itu tidak mencapai target. Bank itu sangat sepi. Saudara, bank itu juga di tempat yang tidak strategis. Saudara, orang seringkali tidak melihatnya. Tetapi kemudian dia mulai ada di destininya. Dia mulai menyaringkan suara. Saudara, apa yang dia buat? Dia mulai deklarasi bahwa bank ini akan menjadi bank yang baik, terkenal, mencapai target, tidak ditutup, bahkan akan menjadi bank yang sangat dipercaya. Saudara, dan setelah itu dia datang pagi hari. Ketika orang lain masuk jam 8, dia datang jam 7, dan setengah jam dia menyembah di bank itu. Saudara, tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Saudara, dia mulai menyapa, saudara, satu-satu karyawan. Saudara, dia mulai menyapa dengan selamat pagi. Dan dia mulai buat suasana yang indah. Saudara, dengan dia pasang musik instrumen yang menarik. Saudara, tidak berhenti sampai situ. Setiap kali ada nasabah, dia sengaja turun. Saudara, dan dia mulai menyapa, menyaringkan suaranya. Dia menyapa setiap nasabah, dari yang ibu-ibu, saudara, yang kelihatannya pakai tas sampah, saudara, ya tas kresek. Saudara, dia sapa satu demi satu. Dia datangi mereka yang sudah manula dan dia ajari beberapa, dia bantu. Saudara, dia arahkan satpam dan orang-orang untuk melakukan itu. Saudara, dan tempat dia itu ada di dekat pasar tradisional. Saudara, dalam waktu 6 bulan itu merebak bahwa bank itu sangat ramah. Saudara, orang pasar mulai pindah ke mereka. Saudara, mereka dibantu. Bahkan beberapa saudara orang pasar berkata, saya tidak sempat ke bank, bisakah kamu kirim karyawan? Saudara, dan dia kirim karyawannya. Saudara, hanya dalam 1-2 tahun, bank itu menjadi bank yang terbaik. Dengan omset triliun, saudara. Saudara, tiba-tiba cabang yang sama sekali, saudara, tidak ada harapan, menjadi kembali hidup. Ketika ada orang yang menyaringkan suaranya. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hidupmu. Tapi ayat yang terakhir berkata, saudara, setelah padang gurun menjadi kebun buah-buahan, maka di setiap gunung harus terdengar suara yang merdu. Saudara, mungkin kita hari ini ada di gunung kesehatan, atau gunung pendidikan, atau gunung keluarga, atau gunung agama. Bisakah kita mulai mengeluarkan suara yang merdu?
Bisakah gunung agama tidak saling saudara menuduh dan merendahkan? Tapi kita bisa saling memuji dan ada suara persatuan yang membuat saudara bangsa kita menjadi bangsa yang mendatangkan lawatan. Karena itu destiny dan sudah tertulis di Alkitab 4.000 tahun yang lalu.